Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa ba'd. Terima kasih saya ucapkan sebesar-besarnya karena telah bergabung bersama saya dalam kajian ilmu hadis. Ini merupakan pertemuan kita pertama kali di dalam halaqah ilmu hadis 3. Baik, adapun tema kita yang pertama yakni klasifikasi hadis sahih dan dhaif. Berdiskusi terkait dengan klasifikasi hadis sahih dan dhaif, tentu kita akan dihadapkan dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Adapun syarat-syarat untuk menjadikan sebuah hadis itu sahih atau dhaif adalah sebagai berikut. Syarat-syarat hadis sahih itu ada 5. Yang pertama, ittisalus sanad. Yang kedua, adil. Yang ketiga, dhabit. Yang keempat, tidak syadz. Yang kelima, tidak berillat. Adapun syarat-syarat hadis itu dapat diklaim sebagai hadis yang dhaif juga dari rangkaian yang 5 tadi. Hanya saja ditambahkan di depannya tidak dan ya. Jika dalam persyaratan hadis sahih tadi dikatakan ittisalus sanad atau mesti muttasil sanad, maka dalam persyaratan agar supaya hadis itu dapat dikatakan dhaif menjadi ghairu muttasilis sanad atau tidak tersambung sanadnya. Yang kedua, ghairu adil atau tidak adil. Yang ketiga, ghairu dhabit. Yang keempat, karena di dalam persyaratan hadis sahih tadi tidak syadz, maka dalam persyaratan agar supaya hadis itu dapat diklaim sebagai hadis dhaif menjadi ada syadznya. Begitu juga yang kelima, ada illatnya. Mari kita perhatikan persyaratan yang kita sebutkan tadi satu persatu. Yang pertama, ittisalus sanad, ketersambungan perawinya, sanadnya. Apa yang dimaksud dengan ketersambungan perawi itu? Ketersambungan perawi ialah sanad yang selamat dari keguguran. Dengan kata lain, bahwa tiap-tiap perawi dapat saling bertemu dan menerima langsung dari guru-guru yang memberinya. Agar dapat lebih mudah kita memahaminya, saya berikan satu ilustrasi. Sahabat Nabi yang hidup bersama baginda Rasul Muhammad SAW diajarkan hadis dari baginda Rasul. Kemudian para sahabat ini mengajarkan kepada tabi'in. Tabi'in mengajarkan kepada tabi'in. Begitu seterusnya sampai kepada pencatatan kitab-kitab hadis semisal Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, Tirmidzi, Nasai dan lain-lainnya. Dari semua yang kita ilustrasikan tadi itu mesti bersambung dari segi umurnya, fakta sejarahnya, pernahkah dia berguru dengan yang dia sebutkan namanya. Jika semua itu lengkap, barulah disebut dengan muttasilus sanad. Persyaratan yang selanjutnya ialah adil. Istilah adil dalam ilmu hadis sangat berbeda dengan istilah adil yang ada dalam ilmu fikih. Dalam ilmu fikih kita kenal adil itu ialah kesamarataan dalam pembagian, hasil keputusan, kebijakan, dan kesaksian. Adapun adil dalam ilmu hadis ialah terhindarnya seorang perawi dari dosa-dosa, perbuatan keji, bahkan dosa-dosa kecil sekalipun. Jadi ketika seorang perawi itu terlepas daripada yang kita sebutkan tadi, maka barulah disebut seorang perawi itu adil. Persyaratan yang selanjutnya ialah dhabit.
Dhabit itu sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama, dhabitus sadri, dan yang kedua ialah dhabitul kitab. Baik, kita jelaskan satu persatu. Yang dimaksud dengan dhabitus sadri ini ialah orang yang kuat ingatannya. Artinya bahwa ingatannya lebih banyak daripada lupanya, dan kebanyakan kebenarannya lebih banyak daripada kesalahannya. Kalau seseorang mempunyai ingatan yang kuat, sejak dari menerima sampai kepada menyampaikan kepada orang lain, dan ingatannya itu sanggup dikeluarkan kapan dan di mana saja dikehendaki, itu disebut dengan dhabitus sadri. Adapun dhabitul kitab ialah kalau apa yang disampaikan itu berdasarkan pada buku atau buku catatannya, maka disebut orang tersebut dhabitul kitab. Jadi untuk mendapatkan citra dhabit ini mesti orangnya cerdas, cekatan, tentunya tidak pelupa dengan apa yang diriwayatkannya. Syarat yang selanjutnya ialah tidak syadz. Tidak syadz itu dengan kata lain tidak adanya kejanggalan dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW. Kejanggalan suatu hadis itu terletak kepada adanya perlawanan antara suatu hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang makbul atau yang dapat diterima periwayatannya dengan hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang lebih rajih, kuat daripadanya. Disebabkan dengan adanya kelebihan jumlah sanad atau kelebihan dalam kedabitannya, kekuatan hafalannya, atau adanya segi-segi tarjih penguatan yang lain. Artinya dalam hal syadz ini memang agak sulit untuk dideteksi, namun yang paling dekat untuk kita terawang ialah manakala sebuah hadis itu terkesan bertentangan dan bagi kita ada perawi yang sempat kita baca itu kuat, dan kemudian kita membaca rawi yang agak lemah. Itulah indikasi daripada syadz di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Syarat yang terakhir ialah tidak berillat. Berillat ini lebih sulit lagi diterawang ketimbang syadz tadi. Illat itu sendiri ialah suatu penyakit yang samar-samar yang terdapat dalam sebuah hadis, atau yang dapat menodai kesahihan suatu hadis. Misalnya, meriwayatkan hadis secara muttasil, bersambung, terhadap hadis mursal, atau yang gugur seorang sahabat yang meriwayatkannya, atau terhadap hadis munqati. Hadis munqati itu yang gugur salah seorang perawinya, dan sebaliknya. Demikian juga dapat dianggap suatu illat hadis, yaitu suatu sisipan yang terdapat pada matan hadis Nabi, sesuatu yang aneh bahasanya, sesuatu yang agak samar, yang tersisip di dalam kandungan hadis Nabi, matan-matan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang dapat saya uraikan pada tema kali ini. Jika ada pertanyaan, silahkan dipertanyakan. Semoga bermanfaat dan bernilai ibadah di sisi Allah. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.